Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersilaturahim, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang Allah berkahi dan menjadi catatan amal saleh yang Allah balas dengan sempurna. Ahwati fillah, hari ini kita akan sama-sama berbincang mengenai pengaruh motivasi orang tua dalam kesuksesan anak. Banyak orang sukses dimotivasi karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Dan banyak orang tua yang sukses karena termotivasi untuk membahagiakan buah hatinya. Saat ini di tengah ujian pandemi yang Allah hadirkan untuk kita semua, di tengah begitu banyak berita-berita buruk yang membuat kita cemas, gelisah, resah, bahkan ada sebagian yang berlebihan, menimbulkan kekhawatiran dan kegundahan yang luar biasa. Maka sebagai bagian dari anggota keluarga, khususnya kita sebagai orang tua, kita harus membangun motivasi yang lebih baik dan lebih tinggi. Sehingga apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita tetap dapat menghias kehidupan ini dengan kebaikan. Sesungguhnya apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan energi baik dari dalam ataupun dari luar, ya, sifatnya internal ataupun eksternal, disertai dengan ambisi, keinginan-keinginan baik, dan dilakukan dengan langkah-langkah inisiatif yang nyata untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai keinginan. Dan keinginan terbesar dalam sebuah keluarga adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan keluarga yang bahagia di akhirat, dikumpulkan oleh Allah di dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu keinginan kita. Sayangnya keinginan mulia ini seringkali terkikis, terlemahkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang tujuannya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ya akhwati fillah, tadi kita punya tujuan yang baik, punya keinginan yang baik, ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Akan tetapi kita lebih fokus kepada dunia dan kemudian Allah mencerai-beraikan urusan kita. Nauzubillah. Oleh karena itu saatnya kita kembali kepada niat awal kita, bahwa kita menikah adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah untuk mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semata-mata kita menikah untuk dunia. Akan tetapi kita menikah karena kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia. Kita mendapatkan keluarga sebagaimana yang Allah hadirkan hari ini, itu adalah keluarga yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Oleh karena itu, akhwati fillah, jadilah motivator yang handal untuk keluarga kita. Bagaimana kita menjadi motivator yang baik? Untuk menjadi motivator yang baik, maka kita harus menjadi anggota keluarga yang bahagia. Nah, kalau nih ada akhwat yang masih mengatakan, duh aku suntuk jadi anak, sebel banget jadi anak, kerjanya dimarah-marahin aja sama orang tua. Atau di posisi orang tua kemudian kita berkeluh kesah, kayaknya pusing banget ya jadi orang tua, banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan anak. Atau bahkan di sisi yang lain kita mengeluh, duh berat banget ya jadi istri.
kayaknya kerjaannya nggak selesai-selesai. Nah, kalau ungkapan-ungkapan itu masih tercetus dari lisan kita, maka kita belum menjadi pribadi keluarga yang bahagia. Agar kita bahagia, maka kita harus memiliki kekuatan tauhid, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita, Allah yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Jikapun Allah menghadirkan ujian, maka Allah akan memberikan sebaik-baiknya pertolongan untuk kita. Akhwati fillah, dalam hidup ini tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja masuk ke dalam surga? Tidak. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum Allah mendatangkan kepada kalian cobaan sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Massatkumul ba'sa wadhara'u wa zulzilu. Dengan 3 tahapan ujian. Ba'sa, ujian yang ringan. Dhara, kedaruratan. Dan zulzilu, goncangan. Hatta yaqulu rasul wallazina ma'ahu. Sampai berkata Rasul dan orang-orang beriman beserta Rasul. Mata nasrullah. Di mana pertolongan Allah? Dan Allah mengatakan kalimat yang luar biasa yang harusnya menguatkan tauhid kita. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi akhwati fillah, agar kita bahagia sebagai orang tua, kita bahagia sebagai istri, kita bahagia sebagai anak, kita bahagia sebagai bagian dari anggota keluarga, maka kuatkan tauhid kita, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci bahagia yang kedua adalah kita melakukan ikhtiar, kita melakukan langkah-langkah kebaikan yang nyata dengan memperhatikan 3 prinsip dasar dalam ikhtiar. Lillah, berikhtiar karena Allah. Jadi kita melangkah, kita bekerja, kita berbuat, kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan ridha Allah. Kita baik kepada pasangan, kita sayang kepada anak-anak, kita menyelesaikan semua pekerjaan bukan karena ingin mendapatkan pujian atau balasan kebaikan, akan tetapi kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan balasan yang baik dari manusia, ingin mendapatkan apresiasi dari manusia, maka yang akan kita hadapi adalah sedih, kesal, kecewa, sakit hati. Oleh karena itu, akhwati fillah, berikhtiarlah dengan cara lillah, karena Allah semata. Yang kedua, dalam ikhtiar fillah, lakukan ikhtiar dengan cara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita menginginkan anak-anak kita saleh dan saleha, maka tunjukkan kalau kita adalah orang tua yang saleh dan saleha. Kalau kita menginginkan anak-anak kita baik, maka tunjukkan kalau kita punya akhlak yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Berikhtiarlah dengan cara yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga berikhtiar dengan kaidah yang ketiga, apa? Billah, dengan menyertakan Allah. Kita ini punya apa sih? Kita terlahir dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita terlahir dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Kita terlahir dalam keadaan jahil, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Allah yang menguatkan semuanya. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang memberikan kepahaman dan ilmu pengetahuan kepada kita. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Oleh karena itu, dalam ikhtiar kita sertakan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Masalah yang kecil, kalau tidak ditolong Allah, bisa jadi besar. Akan tetapi masalah yang besar, kalau ditolong Allah, insya Allah selesai. Masya Allah. Jadi akhwati fillah,
Ketika kita berikhtiar, perhatikan 3 kaidah mendasar. Lillah, fillah, billah. Inilah yang akan membuat kita bahagia. Tauhid dan ikhtiar dengan 3 kaidah yang benar. Akhwati fillah, kalau kita ingin bahagia dan kemudian Allah hadirkan kebaikan di dalam keluarga kita, jadilah sosok yang lembut. Jadilah anggota keluarga yang lembut. Jadilah orang tua yang lembut. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Akan tetapi, kita bisa memilih untuk menjadi anggota keluarga atau orang tua yang bahagia dan membahagiakan anggota keluarga kita. Dengan bahagia ini, kita bisa menjadi motivator yang handal. Akhwati fillah, menjadi motivator itu bukan karena kehebatan fisik kita, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena kehebatan ilmu pengetahuan kita, bukan karena gelar panjang kita, bukan juga karena kekuatan finansial kita. Tidak. Menjadi motivator itu karena kesungguhan hati kita, karena kasih sayang kita yang totalitas untuk anggota keluarga kita tercinta. Dan itu sudah Allah berikan dengan gratis kepada kita untuk menjadi seorang motivator di dalam keluarga, untuk menjadi orang tua yang memiliki energi yang baik untuk memotivasi anggota keluarganya yang lain. Allah sudah memberikan modalnya dengan gratis kepada kita. Tidak mahal, tapi hasilnya bisa jadi sangat mahal. Kita gunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, hasilnya sangat mahal. Kita akan mendapatkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang saleh dan saleha, cerdas, sehat, kuat, mulia dunia dan akhirat. Dan menjadi motivator itu bukan semata-mata dengan banyak bicara. Tidak harus banyak bicara. Menjadi motivator itu bisa dengan bertanya, dengan mendengarkan, penuh seksama, dan kemudian berjuang melaksanakan apa yang diinginkan oleh anggota keluarga kita. Jadi seorang motivator itu tidak harus banyak cakap. Bisa saja dia banyak mendengar. Ada saatnya dia harus mendengar, ada saatnya dia harus menyimak, ada saatnya dia harus berkata. Nah, sebelum kita nanti menyimpulkan pokok pembicaraan kita hari ini, ada beberapa contoh tanya jawab yang mudah-mudahan bisa menginspirasi akhwat semua. Jadi kita menggali motivasi diri dari anak-anak kita. Dan pada kesempatan kali ini, Umi akan hadirkan Teteh Afnan sebagai perwakilan dari 4 orang buah hati yang Allah titipkan kepada kami. Alhamdulillah, Teteh Afnan di bulan Februari kemarin sudah mendapatkan syahadah hafiznya. Dan nanti juga akhwat bisa menggali dari jawaban Al-Fahri. Alhamdulillah, Al-Fahri sudah menyelesaikan profesi dokternya dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Edelweiss. Ada saatnya kita bertanya kepada anak-anak kita untuk menggali motivasi diri. Jawabannya mungkin tidak menyenangkan untuk kita, tapi itu adalah nasihat yang Allah hadirkan kepada kita. Alhamdulillah, Allah hadirkan nasihat itu saat kita masih hidup, sehingga kita bisa memperbaikinya. Ketika kritikan datang kepada kita, selagi kita masih hidup, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau nasihat dan kritikan itu datang setelah kita wafat, maka sudah tidak ada artinya lagi. Oleh karena itu, akhwati fillah, kita simak sejenak apa yang dijawab oleh anak-anak dan kemudian kita ambil sebagai bahan motivasi diri kita dari dalam dengan kekuatan tauhid dan kebenaran ikhtiar lillah fillah billah. Dari luar kita mau bertanya, kita mau mendengar, kita mau meresapi, dan kita mau mengamalkan.
Selamat menyimak, mudah-mudahan menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Teteh Afnan, kenapa sih Teteh Afnan tuh milih nunda setahun buat ngafalin? Terus apa sih motivasi Mama sama Abi gitu buat nguatin Teteh Afnan sehingga Teteh Afnan tuh milih jalan itu gitu? Yang padahal orang-orang di posisi orang tuh mungkin lebih milih kuliah gitu, belajar daripada buat nunda dan ngafalin Quran gitu. Kenapa sih? Lagian kan kalau ngafalin Quran udah hafiz gitu atau hafizah kan nggak dapet gelar sarjana atau gimana? Kenapa sih Tahanan? Ya pokoknya motivasi terbesar sih yang pasti Tahanan, ya kalian sering dengar lah ya sebuah hadis atau dalil dimana kalau misalkan salah satu anaknya gitu ya, salah satu anggota keluarganya ahli Quran gitu ya, maka dia bisa menarik seluruh anggota keluarganya ke surga untuk ya tinggal di surga bareng-bareng. Nah itu motivasi terbesar Tahanan sebenarnya dari dalil tersebut, dan memberikan mahkota mulia kepada orang tuanya gitu, dan jubah ya katanya yang muslim gitu lah ya. Dan Tahanan juga termotivasi dari Afati gitu. Afati tuh pernah bilang, karena Afati tuh awalnya di ITB terus malah ngundurin diri dan milih ngafal. Kok bisa sih orang ITB gitu malah ngundurin diri? Karena ternyata Afati tuh bilang gini, mending milih piala di dunia atau jubah nanti di akhirat gitu, mahkota kemuliaan nanti di akhirat mah. Afati tuh nanya gitu kan. Wow, itu kayak dek banget gitu di situ. Jadi ya Tahanan gitu, selagi Tahanan mampu, terus masih Tan juga umurnya dibilang paling muda gitu emang di antara teman-teman. Jadi Tan walaupun nunda setahun pun gak apa-apa gitu. ya Tan itu kenapa Tan juga pengen banget ngafalin Quran. Dan motivasi dari Mama sama Abi tuh pokoknya Mama sama Abi tuh nggak neken Tahanan ya, karena umur segini tuh emang udah punya pilihan sendiri kan. Yang pasti Mama sama Abi tuh bilang, kalau kamu udah punya pilihan itu, kamu harus berani ngadepin risiko yang udah kamu ambil gitu. Ya pastilah semua jalan, mau kuliah, mau ngafal, maupun pasti punya resiko. Jangan nanti kamu malah nyalahin Mama sama Abi di tengah-tengah. Kok gini-gini, ya kamu harus dewasa, kamu ngambil keputusan ngafal, otomatis kamu harus bertanggung jawab atas keputusan kamu gitu. Motivasi dari Mama sama Abi tuh pokoknya intinya nasihat Mama sama Abi tuh kayak gitu. Dan ya udah deh, akhirnya Tahanan milih ngafal, dan Tahanan tuh semangat banget ngafal ya, karena tadi intinya suka ingat Mama sama Abi aja di rumah gitu ya. Mama sama Abi udah bayarin Teh Afnan, intinya udah ngedidik Tahanan sebesar gini, masa Tan ngafalinnya nggak bener gitu. Buat akhirnya alhamdulillah lah terwujud di bulan Februari Tahanan bisa menghatamkan Al-Quran gitu ya, walaupun emang sebatas setoran. Menurut Tahanan itu tuh masih cuma sebatas setoran. Jadi motivasi dari orang tua itu penting banget lah buat anak-anaknya, karena dari motivasi itu yang bisa bikin anak-anaknya percaya diri. Mungkin dari apresiasi mereka, jadi Tahanan juga percaya diri gitu, intinya semangat gitu buat melaksanain untuk bisa sukses di dunia, sehingga nanti ya di dunia ini sukses di dunia dan juga di akhirat, buat di akhirat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang diajukan untuk Afai, yang pertama, apa yang paling Afai suka dari sifat Mama? Yang Afai suka yaitu Mama adalah orang yang paling mengerti, paling mendengarkan keluh kesah ketika anak-anaknya ada dalam masalah. Jadi Mama itu orang pertama yang paling tahu kalau misalkan ada yang salah, misalkan ada masalah di kampus atau ada masalah saat pekerjaan, biasanya Mama yang paling pertama buat ngedengerin. Terus Mama juga yang paling rajin di rumah. Dari pagi udah mulai bangun sampai malam pasti ada aja yang dikerjain. Cuman Mama itu
orangnya pelupa. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang genting, yang butuh cepat, tiba-tiba ketinggalan, atau enggak ada sesuatu yang misalkan nanti tanggal segini, oh iya nanti, ternyata pas waktu hari H ada janji dengan yang lain. Jadi kadang-kadang suka banyak lupa kalau mama. Terus kalau misalkan mama itu marahnya kadang-kadang suka kelewatan, itu sih. Jadi sifat yang paling disukain dari mama dan juga sifat yang paling gak begitu disukain. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa sih mama sering keluar dari pagi sampai malam? Ya, mama keluar dari pagi sampai malam yang pasti berdakwah ya, itu yang pasti bisa dijadikan pegangan. Jadi nggak masalah sih mama mau keluar sampai malam juga, karena kita tahu apa yang dilakukan di luar, yang penting atas izin dari abi. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika mama pergi, apa sih yang paling tunggu-tunggu dari mama? Yang paling tunggu-tunggu dari mama ya kehadiran mama sih, nggak ada lagi. Kehadiran mama itu nggak akan tergantikan oleh siapapun. Jadi untuk pertanyaannya ya paling itu yang bisa dijawab. Apakah mama membantu kesuksesan anaknya? Pasti sangat membantu, apalagi doa dari ibu itu adalah doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika misalkan ibu berdoa yang tidak baik, ya nanti bisa jadi kedepannya itu tidak baik. Tapi kalau kita menjaga ridho ibu, insya Allah apa yang kita kerjakan berkah, dan apa yang nanti ibu doakan pasti yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah, setelah kita menyimak jawaban dari anak-anak, ada hal-hal yang baik yang boleh jadi merusak niat kita, merusak keikhlasan kita, membuat kita ria. Hati-hati, seorang motivator sejati dia akan menjaga dirinya dalam koridor lillah. Tadi kekuatannya adalah kekuatan tauhid. Jangan sampai perkara-perkara positif yang disampaikan oleh anak-anak membuat kita ujub, membuat kita ria, merasa yang paling hebat, merasa yang paling baik, merasa yang paling harus didengar dan dilihat oleh mereka. Ya. Tapi kebaikan yang mereka sampaikan kita kembalikan kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan itu betul-betul bisa menjadi amal yang kita lakukan. Dan atas nasihat yang kurang baik, yang bikin kita nyes, ya. Berasa banget nih anak teh udah digedein, ternyata ngomongnya kayak begini. Ya, itu adalah nasihat. Ahwati fillah, itu adalah nasihat. Itu adalah cara Allah memperbaiki kita, cara Allah mengangkat derajat kita. Dari siapapun kebaikan dan kebenaran itu disampaikan, kita ikuti. Unzur maqala wala tanzur man qala. Dengarkan apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Selama yang disampaikan itu baik, lakukan. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Betapa besarnya pengaruh motivasi orang tua bagi kesuksesan anak. Ayo ahwati fillah, berjuang dengan penuh kesungguhan untuk menjadi orang tua yang memiliki energi yang besar untuk menjadi motivator bagi buah hatinya. Ingat, kita tidak hanya ingin bahagia di dunia, akan tetapi kita ingin bahagia bersama keluarga kita tercinta di syurga. Oleh karena itu, berikan peran terbaik kita untuk keluarga kita. Jadilah orang tua yang berperan, bukan orang tua yang baperan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi.